Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tiara Rahel, mahasiswi keperawatan tingkat 2. Hari ini kita akan membahas mengenai topik rokok elektronik dan rokok konvensional. Nah, bersama narasumber kita, Nama saya Evelyn H. Tambunan, dosen Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Advent Indonesia. Nah, bersama Mbak Evelyn Tambunan pada hari ini, kita akan membahas tentang apa aja sih mitos-mitos dan fakta-fakta mengenai rokok elektronik versus rokok konvensional. Nah, kita akan membahas topik ini hanya di Infact Real Talk Real Health. Nah, tanpa berbasa basi, mari kita langsung tanyakan saja kepada memnya. Untuk pertanyaan pertama nih, Mem. Apa itu rokok konvensional dan rokok elektrik? Boleh dijelaskan nggak, Mem? Oke, topik yang sangat menarik ya, karena akhir-akhir ini ya setelah adanya modernisasi ya teknologi ya, bahkan sampai rokok pun ya yang tadinya bersifat konvensional, artinya konvensional adalah seperti pada umumnya ya, ataupun yang tradisional, ataupun yang lalu belum ada inovasi. Rokok itu dibuat dari tembakau, lalu dilinting, lalu dibakar dan menghasilkan asap. Ya, namun semakin berubah zaman ya, di mana elektronik digunakan untuk membantu untuk memperbaharui sesuatu ya, untuk lebih menarik, khususnya bagi yang kita bahas sekarang adalah rokok electric cigarette ya, menggunakan elektronik ya, di mana untuk memanaskan ya, sehingga menghasilkan uap yang untuk dihirup. Ya, itulah apa itu rokok konvensional, apa itu rokok elektronik atau electronic cigarette. Baik, lalu selanjutnya apa saja sih, Mem, perbedaan utama dari rokok konvensional dan rokok elektronik ini? Perbedaan yang sangat signifikan ya, kalau menurut beberapa sumber yang membaca ya, untuk memberikan pemahaman ya, apalagi kepada kaum muda ya, yang sekarang ini telah didapati berdasarkan hasil penelitian adanya efek FOMO ya, semakin didapati bahwa usia-usia muda, usia 10 pun bahkan 15 sudah menggunakan rokok elektronik. Namun ketahui ya, apa sih perbedaannya? Kalau dikatakan perbedaan, sedikit perbedaannya, sama-sama nanti kita akan menjelaskan apa persamaan dan perbedaan. Perbedaannya mungkin dari segi tampilan, karena memang secara psikologis ya, manusia melalui tampilan ya menarik ya untuk mendapatkannya atau untuk memperolehnya dan menggunakannya. Ya, di rokok konvensional ini memang tampilannya ya lintingan, ya apa namanya, apa tuh yang seperti kalau zaman dulu itu ya ada seperti alatnya ya, tapi di dalamnya tetap adalah tembakau yang dilinting oleh kertas tertentu dan ditambahkan berbagai macam aroma atau menggunakan berbagai macam tembakau yang mungkin memberikan efek yang berbeda-beda ya, kenikmatannya ya. Itulah rokok konvensional, kemudian dibakar ya, dan isinya adalah mainly adalah tembakau ya, tembakau yang banyak ditemukan dalam berbagai jenis. Sekarang dijual banyak tembakau ini, tembakau itu yang berbagai jenis. Isinya adalah mainly nikotin. Ya, nikotin ini adalah satu zat adiktif. Ya, demikian juga ditemukan di rokok elektrik. Ya, elektrik itu menggunakan elektronik
ya, dengan isinya juga nikotin, ya, ditambahkan, namun nikotinnya adalah concentrate, ya, konsentrasi yang kadang-kadang mungkin sampai sebegitu inovatifnya manusia ingin menciptakan konsentrasi yang begini, konsentrasi yang begitu, ya, tidak bisa dipatok ada nikotin ini, kadar nikotinnya seperti apa, namun konsentrasi, concentrate tertentu dan ditambahkan berbagai macam zat kimia lainnya. Hampir mirip, berbedanya adalah mungkin ini ya, karena rokok konvensional, bayangkan setelah ditemukan tahun 1000, rokok yang telah bertahun-tahun lalu, kemudian tahun 1963 diinovasi. Ya, seorang Amerikan yang bernama Gilbert, ya, diinovasi, kemudian datang lagi seorang Tiongkok, Honlik namanya, dia kemudian menginovasinya lagi dan kemudian mempatenkannya. Kemudian dia berkembang di Asia Tenggara sampai sekitar tahun 2012, 2014 Indonesia mulai kemudian tren ini. Ya, sudah mulai namun mungkin ya karena setelah puluhan tahun lalu rokok konvensional sudah kemudian berkembang mencari tahu apa sih yang dihasilkan oleh tembakau yang dibakar, ada tarnya, ada yang katakan 4.000 isinya yang kemudian menjadi efek berbahaya, ada yang 5.000 bahkan sampai 7.000. Kita tidak tahu kalau mungkin nanti ini rokok elektronik sigaret, kemudian karena baru 2000 sekitar berapa tahun, 10 tahun terakhir, mungkin ke 20 tahun ke depan akan ditemukan mungkin isinya bukan hanya yang sekarang telah ditemukan, ya, katanya ada formaldehid, ya, ada diasetil, ya, ada segala macam bahan-bahan yang merusak. Ya, itulah mungkin yang bisa kita katakan bagaimana perbedaan sedikit kandungan, ya, yang mungkin nanti pada tahun-tahun berikut mungkin akan ditemukan lagi, ya, bahwa banyak yang menyebabkan hal-hal yang merusak bagi tubuh kandungannya dan tampilannya. Mungkin itu yang bisa Mem sampaikan untuk perbedaan, ya, kandungan dan tampilan. Baik, jadi pada intinya mungkin ini ya Mem, dari rasanya mungkin kalau rokok konvensional kan rasanya sama, ya, maksudnya itu aja, dan rokok elektronik ini rasanya mungkin beragam. Ya, itulah tambahan daripada atraktif, ya, bersifat menarik, ya, menarik pelanggan atau menarik orang yang ingin menggunakannya. Tapi namun demikian yang konvensional juga katakan ya bahwa ada tembakau yang lebih nikmat, mereknya ini, tembakau ini bahkan sampai mereka ingin buat sendiri, ya, supaya lebih nikmat. Namun prinsipnya adalah sama. Ini persamaannya adalah semuanya itu adalah difokuskan kepada isi yang mengandung nikotin, ya. Nikotin ini didapatkan dari tembakau pada konvensional, ya. Lalu pada electric cigarette ini nikotin memang diproduksi sendiri untuk digabungkan dengan flavor, ya, ada rasa mint, ada rasa, ya, sehingga banyak pilihan yang memberikan peluang bagi si pengguna untuk lebih menikmati, karena nikotin ini adalah sifatnya adiktif, ya, dimana apabila nikotin ini dihirup, ya, melalui asap pembakaran, penguapan elektrik sigaret, ya, setelah dihangatkan cairan liquid nikotin bersama dengan ada zat-zat yang lain, chemical substances, ya, kemudian diuap dan menjadi bisa dihirup. Pada saat dihirup masuk ke saluran pernafasan, lalu ke aliran darah, ya, dari jantung ke paru, lalu masuk ke seluruh tubuh, terutama masuk di dalam sel-sel saraf di otak. Dia akan excited, meningkatkan, sehingga tubuh kita mengeluarkan hormon dopamin, endorfin, hormon menyenangkan, hormon yang bikin moodnya enak, senang, ya. Sementara namun sifatnya demikian, setelah nikotin itu memberikan menstimulasi dopamin ini, setelah tidak ada lagi ini dopamin, kemudian ingin lagi. Siapa orang yang tidak ingin senang, tidak ingin bahagia, kemudian akan mengambil kembali barang tersebut atau mengkonsumsi kembali nikotin itu untuk kembali merasa senang.
Ya, efek adiktifnya adalah seperti itu. Sehingga di dua rokok ini adalah mainly untuk memberikan efek kenyamanan, ketenangan adalah melalui nikotinnya. Baik, Mem. Selain membuat penggunanya ini kecanduan karena dia merasa bahagia mungkin ya, Mem. Ada nggak sih, Mem, efek lain yang dirasakan tubuh penggunanya itu dari mengkonsumsi rokok elektronik maupun konvensional? Sama. Kedua-duanya adalah memberikan dampak negatif ya kepada sistem tubuh. Ya, sistem tubuh banyak. Ya, sistem pernafasan, yaitu yang sekarang mungkin karena masih 10 tahunan, 12 tahun ini diteliti, ada yang memperbarui bahasanya menjadi EVALI, ya, EVALI, ini elektronik atau vape ini ya yang vaporized ya bersifat menguap ya memberikan uap gitu ya. Dia itu memberikan efek yang associated with berhubungan dengan kerusakan paru. Namun dari dahulu kala ya penelitian telah dilakukan berbagai macam dan begitu banyak penelitian efek konvensional sigaret dan elektronik sigaret sama-sama merusak jaringan paru, saluran pernafasan, ya sel-sel di setiap tubuh yang berisi oleh darah yang disalurkan oleh jantung, paru, ya ke seluruh tubuh sudah mengandung zat-zat hasil uap, hasil bakar yang dihirup kemudian masuk ke semua sel-sel tubuh, ya merusak sel-sel saraf pusat, otak, ya paru-paru, jantung dan semua sistem tubuh. Karena dia berjalan ya ataupun mengalir di seluruh aliran darah. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang mitos-mitos nih Mem yang sering terdengar di anak muda bahwa kalau misalkan vape ini tuh lebih bagus dibandingkan rokok konvensional. Jadi rokok elektronik ini lebih baik lah untuk tubuh dibandingkan rokok konvensional. Jadi apakah itu betul, Mem? Mitos mungkin ya. Atau pastilah ini mitos ya karena apapun itu efek daripada zat-zat kimia yang dihasilkan baik melalui pembakaran baik melalui penguapan dihirup kembali. Oh baik, jadi dua-duanya ini sama-sama buruk ya Mem bagi kesehatan. Buruk bagi kesehatan. Kalau untuk berbicara tentang asumsi ya bahwa contoh di elektronik sigaret baru sampai saat ini ya mungkin karena masih beberapa tahun terakhir menceritakan atau berbagai macam sumber ya ada yang menyatakan bahan-bahan kimianya 4, ada yang di sana lagi udah tambah sekarang ada yang 5, ya ada lagi nanti mungkin penelitian bahkan sampai mungkin nanti puluhan tahun ke depan sampai 7.000 juga jangan-jangan. Ya hasil pembakaran ataupun hasil penguapan ataupun apa-apa saja yang dicampur ya di dalam liquid ya nikotin ya yang katanya juga yang sekarang masih VP and VG ya katanya masih propylene sama apa tuh vegetable glycerin gitu, glycol and glycerin. Ini katanya cuman itu lalu tambah flavor, lalu tambah nikotin gitu ya di konsentrat. Namun ada lagi yang bilang yang lain. Ini setelah diuapkan, dipanaskan, yang menghasilkan formaldehida, asam benzoat dan sebagainya yang semuanya adalah merusak. Ya. Lalu Mem, banyak nih pengguna rokok konvensional pada beralih ke rokok elektronik karena katanya ini rokok elektronik ini bisa membantu para pengguna rokok konvensional untuk berhenti merokok. Apakah betul, Mem? Sangat disayangkan ya kepada asumsi ataupun mitos yang beredar saat ini. Ya dengan fakta ya berdasarkan data statistik pengguna vape meningkat ya Indonesia khusus 25% dibanding negara-negara yang lain. Mungkin ini akibat daripada mental FOMO, mungkin ya usia 10 sampai ke 15 ke 18, 25% naik. Ini adalah pengguna vape pertama kali.
pengguna vape pertama kali, karena dengan adanya advertising, adanya asumsi bahwa vape adalah lebih aman. Vape adalah lebih ringan komposisinya. Namun sama-sama adalah semuanya menyebabkan kerusakan, terutama ya nikotin yang ada di dalamnya, entah dari tembakau yang konvensional dan dari vape yang elektronik sigaret, adalah memberikan efek adiktif. Dengan efek adiktif, ini bahan-bahan yang digunakan atau yang dikonsum melalui hasil uapan yang dihirup akan selalu digunakan, ya, dan tidak bisa atau sulit untuk dirubah sistem yang sudah rusak pada usia dini, karena pada waktu itu mereka pertumbuhan, lalu sudah terset atau sudah terbentuk atau sudah berubah sistem yang dirusak oleh vape ini, sehingga susah sulit untuk dirubah setelah usia tua. Namun pada saat usia tua mungkin ada yang mencoba ingin menggunakan, atau katanya ini adalah untuk nikotin replacement terapi, ya, mengurangi nikotinnya dengan menggunakan vape. Apakah kata nikotin tidak ada di sana? Masih menggunakan nikotin. Apakah masih bersifat adiktif? Pasti. Ya, namun ini asumsi mungkin, atau mitos ini mungkin harus diperbaiki, khususnya bagi kita orang kesehatan, untuk memberikan pengajaran edukasi bahwa memang nikotin ini adalah merusak, entah dia dalam bentuk konvensional, entah dalam bentuk elektronik. Nah, jadi guys, sudah didengar dari narasumber kita bahwa ketika kita mau berhenti merokok dari rokok konvensional ke rokok elektronik ini tidak bisa benar-benar membantu kita untuk lepas dari yang namanya nikotin, ya Mem, kecanduan nikotin ini. Lalu Mem, bagaimana sih cara yang benar untuk para perokok aktif untuk berhenti merokok? Ini yang penting untuk dilakukan, ya, dan ini tidaklah memang mudah, karena kembali yang dirusak, ya, itu hormon dopamin, endorfin yang dikeluarkan oleh tubuh kita berada di sistem saraf pusat di otak kita. Pada saat otak ini terstimulasi oleh nikotin, mengeluarkan hormon tersebut, dia akan selalu bergantung kepada nikotin untuk mengeluarkan hormon tersebut. Tapi berita gembiranya adalah moderator menyampaikan ingin berhenti. Itu sudah ada positive willingness yang ada di pusat otak, yaitu terutama di frontal lobe. Kuncinya adalah keinginan, kemauan, yang kemudian didorong oleh motivasi yang kuat. Ya, banyak mungkin ini dipengaruhi juga oleh political, economical, atau social factors, ya, yang mungkin menggunakan nikotin replacement therapy, chewing gum lah, mengganti nikotinnya dengan paper, ada permen, mint, itu segala macam sudah dibuat, dan katanya di negara-negara maju, Food and Drug Administration, ya, di Amerika, ya, memberikan peluang-peluang dengan menggunakan itu untuk berhenti merokok. Namun beberapa penelitian menunjukkan, ya, tidak ada keberhasilan yang maksimal, ya, kecuali kemauan yang benar-benar dari si pengguna, si pecandu, karena dia akan mengontrol dari dalam sendiri. Ya, keluarkan dopamin, keluarkan endorfin dari tubuh sendiri, dari pengontrolan sistem saraf pusat otak kita. Olahraga, pengalihan yang benar-benar, walaupun sulit dilakukan kata pecandu, karena sudah pecandu, ya, pengalihan yang sangat memang perlu extra effort,
ya olahraga, hobi, ya kesenangan apa aja kesenangan itu akan mengeluarkan, kita yang menstimulasi keluar hormon dopamin dan endorfin itu sendiri. Namun pada beberapa kasus ya mungkin harus perlu dengan konsultasi dengan dokter spesialis. Baik, terima kasih Mem untuk jawabannya. Jadi untuk teman-teman sekalian yang ingin berhenti merokok dari rokok konvensional maupun rokok elektrik, itu tuh bukannya kita melarikan dari rokok konvensional ke rokok elektrik ya Mem, karena dua-dua jenis ini sama saja merusak tubuh kita. Nah jadi seperti yang narasumber kita sudah bilang, Mem Evelyn Tambunan sudah bilang, bahwa ketika kita benar-benar ingin berhenti merokok, maka acuannya di dalam diri kita ya Mem. Jadi kalau kita ingin benar-benar berhenti merokok harus dari dalam diri kita, niat kita, dan alihkan menjadi kegiatan yang lebih baik ya Mem, seperti olahraga. Jadi kita teman-teman, kita keluarkan hormon dopamin, endorfin sendiri yang memang Tuhan sudah ciptakan, tubuh kita akan bisa mengeluarkan itu sendiri. Makanya kita pacu, kita stimulus ya dengan cara melakukan apa-apa yang membuat kita senang, kita yang mengaturnya. Nah, jadi teman-teman, untuk anak-anak muda zaman sekarang nih yang katanya FOMO ya Mem ya, jangan merasa bahwa vape ini lebih baik dari rokok konvensional sehingga anak-anak muda zaman sekarang malah mencoba rokok elektrik ini karena rasanya mungkin ya Mem ya yang bervarian, jadinya itu mungkin menarik anak-anak muda yang FOMO nih. Baik guys, sekian talk show kita pada hari ini mengenai rokok elektronik versus rokok konvensional. Dan bersama Mem Evelyn Tambunan sebagai narasumber dan saya Tiara Rahel sebagai moderator, kami mengucapkan terima kasih sudah menonton episode kali ini sampai akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya yang akan membahas tentang masalah-masalah kesehatan yang lebih menariknya. Terima kasih sudah menonton episode ini sampai selesai, dan nantikan episode selanjutnya mengenai masalah topik-topik masalah kesehatan yang lebih menariknya ya Mem. Dan tonton terus hanya di Infect Real Talk Real Health.